HUT ke-81 RI, Bupati Eman paparkan capaian Majalengka dan 240 warga binaan terima remisi. Upacara peringatan hari ulang tahun, HUT, ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Majalengka di Lapang GGM, Senin, 17 Agustus 2026, menjadi momentum bagi Bupati Majalengka Eman Suherman untuk menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah. Upacara berlangsung hikmat dengan diikuti Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar, mahasiswa, pramuka, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat. Dalam amanatnya, Eman menyebut semangat kemerdekaan harus diterjemahkan melalui kerja nyata yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Sejumlah indikator pembangunan menunjukkan perkembangan positif, di antaranya rata-rata lama sekolah yang naik dari 7,53 tahun pada 2024 menjadi 7,81 tahun pada 2025. Program Satu Desa Satu Sarjana juga meningkat dari 70 kuota pada 2025 menjadi 100 kuota pada 2026. Di bidang kesehatan, umur harapan hidup masyarakat Majalengka meningkat dari 74,98 tahun pada 2024 menjadi 75,32 tahun pada 2026. Capaian juga terlihat pada sektor pangan dan ekonomi. Hingga Juli 2026, Majalengka mencatat surplus beras 122.421 ton dan surplus jagung 13.755 ton. Sementara pertumbuhan ekonomi meningkat dari 6,38% menjadi 6,86% pada 2025, dengan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,62% dan angka kemiskinan menjadi 10,31%. Eman menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, serta seluruh elemen pembangunan. Eman mengatakan peringatan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni. Momentum HUT ke-81 RI harus menjadi energi baru untuk memperkuat gotong royong, meningkatkan pelayanan publik, serta melanjutkan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Sejumlah warga yang hadir juga mengapresiasi capaian tersebut, meski berharap pembangunan, pendidikan, perumahan, dan pertumbuhan ekonomi semakin merata hingga masyarakat di tingkat bawah. 240 warga binaan terima remisi. Di sela momentum HUT ke-81 RI, Lapas Kelas 2B Majalengka juga memberikan remisi kepada 240 warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Majalengka, Rian Firmansyah, mengatakan sebanyak 234 orang menerima remisi umum I, sementara 6 warga binaan memperoleh remisi umum 2 dan langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana. Remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan, termasuk berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, dan telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan. Namun, pemberian remisi tersebut berlangsung di tengah persoalan kelebihan kapasitas Lapas Majalengka. Dari 348 warga binaan yang menghuni lapas, kapasitas idealnya hanya 86 orang atau mengalami kelebihan penghuni sekitar 400%. Rian menyebut mayoritas penerima remisi merupakan narapidana kasus pidana umum, termasuk pencurian dan narkotika. Majalengka, Max Rolis, intijayatv.com, melaporkan. Tadi Bapak ada banyak keberhasilan di Majalengka ini. Nah, 41 ini gimana Pak? Ya, ini momen yang luar biasa. Karena sesungguhnya saya sampai pagi jam 7 lebih masih sambutan Pak Presiden biasa kan tiap tahun ada. Nggak tahu sekarang ini nggak ada dan akhirnya saya masih jam 7.15 masih perbaiki materi-materi dulu yang dibuat dari kita. Ya. Dan saya memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan kepada publik sekaligus kita minta support dukungan dari publik. Ya, tadi dari sisi karena kita misi besar kita kan ingin membangun Majalengka yang sehat dari semua aspek kehidupan. Sekali lagi momentum ini kami sampaikan kepada publik tentang suatu program yang sedang dan telah dilaksanakan oleh kita. Ya, tadi mungkin tinggal dibaca di sana ya. Harapan Pak, harapan dari keberhasilan di HUT ini harapan untuk masyarakat Majalengka. Ya, modal utama dalam membangun itu kan bersamaan kekompakan dan gotong royong. Ya, dan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu kalau dipras-praskan intinya kan gotong royong. Makanya saya ingin momentum ulang tahun Majalengka ini mengingatkan kembali kemerdekaan yang sudah kita rebut kan bukan oleh sendiri ya, oleh orang per orang, tapi oleh semua kekuatan gotong royongnya, ya, stakeholder, seluruh masyarakat, seluruh masyarakat. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita.
Karena tentunya bahwa membangun itu tidak bisa oleh sendiri, tidak bisa oleh seorang bupati, ya, tapi tidak bisa juga oleh seorang wakil bupati. Semuanya harus berkolaborasi. Pembangunan itu akan sukses manakala satu ada inisiatif dan gagasan dari pimpinan. Yang kedua, tidak akan bisa terlaksana kalau tidak kolaborasi. Dan yang ketiga, pembangunan bisa terlaksana dan bisa cepat manakala ditunjang dengan finansial. Akan dari sisi finansial ini yang sedang kita terus ya berupaya, karena Impres nomor 1 terkait dengan efisiensi kan masih berlaku. Ini yang menjadi sebuah bukan kendala ya, sebuah persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dimanapun di Indonesia. Ini Pak, Bupati yang lain Pak, masalah remisi tadi Pak, yang untuk pesan kepada binaan yang mendapatkan remisi. Ya, tadi juga saya sampaikan ada 2 orang ya, dan juga ada 4 orang dari Napi Air masuk ke sana itu ada masalah, ada sebuah pelanggaran. Tentu yang pertama saya ingin tadi saya ingatkan mereka jangan mengulangi kembali semua perbuatan yang menurut aturan hukum ketika berbangsa bernegara ada pelanggaran, maka dibuktikan bahwa yang bersangkutan kan kena masalah. Jangan terulang kembali. Yang kedua, keluar dari LP, lembaga pemasyarakatan, bukan harus menyelesaikan diri, tapi terus berbaur lagi, ya, berbaur kembali dengan rakyat, dengan masyarakat. Karena hidup ini kan, manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri. Makanya jangan jadikan sebuah momok bagi seorang yang sudah lulus keluar dari LP, tapi jadikan semangat. Jangan malu, walaupun pasti ada lah pertama, tapi setidaknya hilangkan rasa itu. Mari untuk menyambut kehidupan baru lebih sukses dan tinggalkan perilaku dan perbuatan yang kemarin mengantarkannya bersangkutan masuk ke LP.